Desa Pengadangan, sebuah desa yang terletak di bawah kaki Gunung Rinjani, memiliki catatan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang masih begitu kental. Desa yang terletak di sebelah utara Kecamatan Pringgasela ini memiliki penduduk sekitar 12.000 jiwa. Budaya-budaya yang diadopsi oleh masyarakat Pengadangan tetap mengacu pada nilai-nilai spiritualisme. Tak heran jika Pengadangan yang meletakkan konsep adat yang bersandar pada keagamaan ini memiliki karakteristik tersendiri dalam menjalankan organisasi pemerintahannya. Ya, Pengadangan dikenal sebagai desa adat Gama, yang artinya desa yang memegang teguh adat istiadat berdasarkan nilai-nilai agama. Desa yang terdiri dari 13 wilayah ini juga memiliki ragam potensi, terutama di bidang pertanian dan perkebunan. Lahan pertanian dan perkebunan Desa Pengadangan sangat subur dan banyak menghasilkan tanaman padi, palawija, maupun sayur mayur. Namun yang paling menonjol dari desa ini adalah kearifan lokal yang dipegang teguh masyarakat setempat dengan mempertahankan serta melestarikan berbagai tradisi yang sangat kuat. Tak heran seperti desa budaya lainnya, Pengadangan juga setiap tahun menggelar event pesona budaya Desa Pengadangan yang tak sedikit mencuri perhatian masyarakat maupun pihak luar. Dalam rangka menghadiri dan juga menyaksikan salah satu event spektakuler di bawah kaki Gunung Rinjani. Dulang dan atraksi wisatawan mancanegara. Dan inilah beberapa pembawa dulang andang-andang yang tentunya nanti akan digunakan untuk acara ritual betetulan. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia diatur oleh 3 hukum. Hukum adat, hukum agama, hukum pemerintahan. Tokoh agama adalah simbol dari hukum agama, tokoh adat adalah simbol dari hukum adat, serta tokoh pemerintahan adalah simbol dari hukum pemerintahan. Bertemu di tengah-tengah perempatan tepat di depan pohon beringin, 3 hukum masyarakat bersatu di depan panggung utama tentunya.
Israel. Allahumma fatiras samawati wal ardi, alimul ghaibi wasyahadah. Ramah santun perangai menyapa setiap yang datang, nyaman tak ingin beranjak, pengadangan anugerah Tuhan yang harus dijaga. Selamat datang di pesona. Pengadangan ini desa yang terletak paling utara di Kabupaten Lombok Timur, terletak di Kecamatan Pringgesela, di mana Pengadangan ini berada di bawah lereng Gunung Rinjani dengan jumlah penduduk sekitar 12.000 orang jiwa. Dan Pengadangan terdiri dari 13 wilayah yang tersebar di wilayah Desa Pengadangan Induk, di mana Pengadangan ini sebelumnya dimekarkan menjadi 3, yaitu Timbanuh dan Pengadangan Barat. Dan Pengadangan juga berbatasan dengan beberapa desa. Di sebelah timur itu ada Lenek Duren, Lenek Daya, dan di sebelah selatan ada Pringgesela Timur, Pringgesela, sebelah barat Pengadangan Barat, ada Jurit, dan di sebelah utara ada Timbanuh dan TNGR. Desa ini juga dikenal menganut sistem pemerintahan Dwi Tunggal. Di sini, Pengadangan tidak hanya dipimpin oleh kepala desa yang membawahi para kepala wilayah dan ketua rukun tetangga serta rukun warga. Namun, Pengadangan juga dipimpin oleh kiai atau penghulu yang secara otomatis disebut pula sebagai tokoh adat. Kendati memiliki tugas serta kewenangan berbeda, namun koordinasi serta kolaborasi tetap terbangun di antara dua pemangku kebijakan ini. Pengadangan ini sistem kepemimpinannya itu Dwi Tunggal. Ya, Dwi Tunggal dalam hal ini ada 2 pimpinan tapi tetap 1. Ada penghulu desa itu di bidang agama dan kepala desa di bidang pemerintahan. Tentu ada jajarannya. Di penghulu desa itu ada kiai, guru ngaji sampai marbot, dan di pemerintahan itu ada kepala wilayah, RT, dan ibu-ibu kader di bawahnya. Terkait dengan sistem pemerintahan, kami di Desa Pengadangan ini juga menganut asas musyawarah, di mana setiap keputusan itu melibatkan semua tokoh untuk mengambil keputusan. Dan kami juga menganut sistem otonomi wilayah, di mana wilayah-wilayah yang ada di Desa Pengadangan ini kami arahkan untuk berpikir bagaimana memikirkan wilayahnya masing-masing, dan itu kami berikan juga agak wewenang penuh. Jadi seolah-olah wilayah itu menjadi desa, menjadi mekar, supaya semua tokoh-tokoh itu berpikir bagaimana memajukan wilayah masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk warga masyarakat Kabupaten Lombok Timur, kami Pemerintahan Lombok Timur akan memberi kemudahan kepada masyarakat Lombok Timur dalam memperoleh pelayanan kesehatan terhitung sejak tanggal 2 Mei tahun 2022. Jika masih ada penduduk Lombok Timur yang benar-benar masuk kategori miskin ekstrim, terutama ibu hamil, ibu melahirkan, bayi atau balita, penyandang disabilitas, dan orang-orang terlantar yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS. Jika sedang sakit dirawat di puskesmas atau
RSUD Selong cukup menunjukkan KTP dan KK yang sudah online. Selanjutnya dapat diusulkan menjadi peserta BPJS Kesehatan dengan mengurus melalui Mall Pelayanan Publik di depan kantor Bupati Lombok Timur. Dengan membawa KTP, KK, surat keterangan miskin atau surat keterangan tidak mampu, dan bukti sedang dirawat di Puskesmas atau RSUD. Jadi RSUD yang saya maksud ini adalah bukan RSUD di Sujono Selong saja, tetapi RSUD yang ada di Keruak, RSUD yang ada di Lebaran Haji, RSUD yang ada di Suela, ya, itu secara keseluruhan. Dan diberi waktu pengurusan BPJS kepada keluarga pasien 3 kali 24 jam untuk di RSUD dan 1 kali 24 jam untuk di Puskesmas, ya. Jadi demikian untuk dipahami oleh seluruh warga, ya, supaya jangan merasa kesulitan. Jadi mulai hari ini semua warga masyarakat Lombok Timur segera mengurus KTP online dan KK, ya, supaya gampang nanti untuk apabila datang penyakitnya, apabila dirawat di rumah sakit, dirawat di puskesmas seperti yang kami sampaikan tadi itu. Jadi meskipun belum mempunyai kartu BPJS, tetap Bapak Ibu gratis untuk kesehatannya dengan catatan KTP online harus dimiliki, termasuk KK. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk warga masyarakat Lombok Timur yang kami cintai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Selaparang TV yang saya hormati, seluruh rakyat Lombok Timur yang saya hormati. Jadi pemerintah Lombok Timur pada saat sekarang ini ingin menginformasikan terkait dengan kebijakan perpajakan atau retribusi khususnya kepada para UKM kita. Jadi untuk pedagang kaki lima, pedagang asongan, pedagang bakulan, ya, kemudian pedagang-pedagang yang menggunakan rombong, misalnya pedagang bakso pakai rombong, ya, itu tidak boleh dikenakan pajak atau retribusi, ya. Justru kita akan memberikan bantuan permodalan, ya, supaya mereka segera meningkat kesejahteraannya. Nah, oleh karena itu kepada petugas-petugas daerah yang selama ini memungut pajak terhadap objek-objek pajak seperti yang kami sebutkan tadi itu mulai hari ini tidak boleh ditagih, tetapi harus dievaluasi terhadap para pedagang-pedagang yang berkedudukan tetap, misalnya warung, ya, restoran, toko-toko besar yang disewa, di sana tempat mereka berjualan bahan makanan dan minuman. Nah, kalau seperti itu bukan UKM, itu adalah pengusaha namanya di situ. Maka itu harus dikenakan pajak sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan di dalam peraturan daerah, ya. Jadi ini perlu diingat bahwa pedagang bakso, pedagang asongan, pedagang bakulan, pedagang kaki lima, ya, pedagang-pedagang makanan minuman yang menggunakan rombong, ya, dibawa ke sana kemari berpindah-pindah, tidak boleh dikenakan retribusi atau pajak atas penjualan mereka. Jadi mereka zero, mereka nol, tidak boleh ditagih, ya. Yang ditagih adalah mereka yang memiliki warung berkedudukan tetap, itu pun dievaluasi, ya, dinilai, ya, sebesar apa pelanggan mereka, sebesar apa konsumen mereka, sebanyak apa orang yang berbelanja di situ, ya, baru itu nanti dinilai, ya, bahwa ini wajar untuk ditarik pajaknya, baru itu nanti ditarik pajak, ya. Tapi kalau warung-warung kecil ya jangan, ya. Justru kita ini ingin membantu mereka-mereka supaya mereka punya modal dan lebih cepat untuk sejahtera. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tidak hanya berbicara soal seni dan budaya, Pengadangan juga memiliki situs-situs bersejarah yang ditandai adanya makam-makam kuno maupun tokoh legendaris masyarakat setempat. Taruh saja makam Sri Ketip Manganti yang disebut sebagai tokoh keturunan Arab yang merupakan salah satu figur sejarah penyebaran Islam di Pulau Lombok. Makam yang berdampingan dengan makam warga ini terlihat sangat sederhana. Seperti sosoknya yang dikenal sederhana, hal ini melambangkan jika tidak ada perbedaan kasta dalam kehidupan masyarakat Pengadangan, baik saat masih hidup maupun saat meninggal dunia. Ada pula makam Tuan Guru Ahmad Nurul Azim, tokoh yang dikenal pernah menjadi kepala desa dan penghulu di desa Pengadangan. Sosok yang juga disebut Guru Bulet ini juga dikenal sebagai salah satu kiai penyebar ilmu tasawuf di Pengadangan. Ajaran tasawuf tersebut masih berlangsung hingga saat ini, di mana penerus Guru Bulet tetap menerapkan serta menjalani ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari bersama jemaahnya. Konon, sosok inilah yang disebut-sebut melahirkan konsep adat gama dalam sistem pemerintahan di desa Pengadangan. Seperti dijelaskan tokoh masyarakat desa setempat, Haji Asipudin, Pengadangan termasuk desa tua yang telah terbentuk pada abad ke-12. Pengadangan sebelumnya berada di Sukatain, di mana nama tersebut berasal dari Sahadatain. Di tempat itulah para tokoh-tokoh menerima ajaran Islam, karena sebelumnya masyarakat masih mengadopsi paham animisme. Adapun ajaran agama pertama kali yang diperkenalkan adalah tentang ketauhidan. Jadi alhamdulillah awal mula desa Pengadangan ini adalah dia berada di Sukatain namanya. Jadi ada sebuah tempat yang sekarang ini dikenal dengan Sukatain. Sukatain itu sebenarnya berasal dari bahasa Sahadatain, karena di sanalah tokoh-tokoh orang tua kami zaman dahulu menerima yang namanya agama. Karena di zaman dulu itu kan kita tahu bahwa itu adalah masih animis. Nah, di masa animis itu datang beberapa tokoh untuk menyampaikan ajaran agama ini, yang alhamdulillah ajaran agama yang diterima di awal itu adalah kaitannya dengan ketauhidan. Ketauhidan yang dia hanya mengenal bahwa Allah itu adalah satu. Jadi dia itu adalah namanya tak nunggal, ya. Jadi tokoh utama yang pertama itu lalu namanya tak nunggal. Sebenarnya bahasa panggilannya Tuak Nunggal. Kenapa dia dikatakan Tuak Nunggal? Karena dia itu adalah percaya hanya satu. Segala sesuatu ini ada karena Allah. Kita hidup karena Allah. Kita punya rezeki karena Allah. Jadi semuanya itu dia hanya mengenal satu itu saja. Yang alhamdulillah berkembang dari masa ke masa, sehingga dari desa Sahadatain itu konon ceritanya bahwa kubah masjidnya itu diterbangkan oleh angin. Nah, di mana kubah masjidnya itu terjatuh, di sanalah dia tinggal. Kemudian dia tinggal di Presa namanya, yaitu di Dusun Lelongkak. Di sana dia membuat masjid lagi. Kenapa dia katakan Presa? Karena dia selalu sendiri. Mesa-mesa, dia setiap kegiatan ibadah itu dia selalu sendiri. Sehingga di sanalah dia melakukan ibadah sendiri dan sebagainya, sehingga disebut dengan Presa. Dalam perjalanan Pengadangan ini demikian terjadi, datang angin puting beliung, kubah masjid ini diterbangkan lagi. Dia sampai ke Odang namanya, yaitu di selatan desa Pengadangan yang sekarang ini, yang ada di Semode namanya. Semode itu artinya Batur Kode, jadi gubuk kode, gubuk yang kecil. Di sana dia mendirikan sebuah masjid lagi yang akhirnya dibawa dia ke perempatan.
Desa ini juga sempat dijuluki sebagai penganut waktu telu. Namun, waktu telu yang dimaksudkan di sini adalah kelahiran manusia di muka bumi akan melalui 3 tahapan, yakni alam roh, alam dunia, dan alam akhirat. Setiap orang yang lahir di muka bumi akan ditempa mental serta spiritualnya melalui konsep dan ritual agama dan adat. Semua tentu dalam proses pengkajian yang memiliki keterikatan kuat berdasar simbol-simbol adat yang telah diwariskan. Dan di masjid itulah terjadi perkembangan yang luar biasa. Kalau pengadangan dulu kan itu dikenal dengan waktu telu. Jadi waktu telu itu bukan 3 kali sembahyang sebenarnya. Jadi waktu telu yang dimaksudkan itu adalah kita bisa sampai ke dunia ini melalui alam yang 3 itu. Kita mulai dari alam roh, kemudian ke alam dunia, nanti kembali lagi kita ke alam akhirat. Jadi itulah dia yang dimaksud dengan waktu telu itu. Nah, jadi itulah yang diyakini. Jadi bagaimana kita mempersiapkan diri, bagaimana mendidik anak-anak kita ketika dia masih di alam rahim atau alam ruh. Karena sebelum dia bergerak itu dia di alam roh, setelah beberapa bulan dia ditiupkan roh oleh malaikat sehingga dia bisa bergerak. Nah, pendidikan-pendidikan inilah yang diterapkan melalui adat-adat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk warga masyarakat Kabupaten Lombok Timur. Kami, pemerintah Lombok Timur, akan memberi kemudahan kepada masyarakat Lombok Timur dalam memperoleh pelayanan kesehatan terhitung sejak tanggal 2 Mei tahun 2022. Jika masih ada penduduk Lombok Timur yang benar-benar masuk kategori miskin ekstrim, terutama ibu hamil, ibu melahirkan, bayi atau balita, penyandang disabilitas, dan orang-orang terlantar yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS. Jika sedang sakit dirawat di Puskesmas atau RSUD Selong, cukup menunjukkan KTP dan KK yang sudah online. Selanjutnya dapat diusulkan menjadi peserta BPJS Kesehatan dengan mengurus melalui mall pelayanan publik di depan kantor Bupati Lombok Timur. Dengan membawa KTP, KK, surat keterangan miskin atau surat keterangan tidak mampu, dan bukti sedang dirawat di Puskesmas atau RSUD. Jadi RSUD yang saya maksud ini adalah bukan RSUD di Sujono Selong saja, tetapi RSUD yang ada di Keruak, RSUD yang ada di Lebahan Haji, RSUD yang ada di Suela, ya, itu secara keseluruhan. Dan diberi waktu pengurusan BPJS kepada keluarga pasien 3 kali 24 jam untuk di RSUD dan 1 kali 24 jam untuk di Puskesmas, ya. Jadi demikian untuk dipahami oleh seluruh warga, ya, supaya jangan merasa kesulitan. Jadi mulai hari ini semua warga masyarakat Lombok Timur segera mengurus KTP online dan KK, ya, supaya gampang nanti untuk apabila datang penyakitnya, apabila dirawat di rumah sakit, dirawat di puskesmas seperti yang kami sampaikan tadi itu. Jadi meskipun belum mempunyai kartu BPJS, tetap Bapak Ibu gratis untuk kesehatannya dengan catatan KTP online harus dimiliki, termasuk KK. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk warga masyarakat Lombok Timur yang kami cintai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Selaparang TV yang saya hormati, seluruh rakyat Lombok Timur yang saya hormati. Jadi pemerintah Lombok Timur
pada saat sekarang ini ingin menginformasikan terkait dengan kebijakan perpajakan atau retribusi khususnya kepada para UKM kita. Jadi untuk pedagang kaki lima, pedagang asongan, pedagang bakulan, ya, kemudian pedagang-pedagang yang menggunakan rombong, misalnya pedagang bakso pakai rombong, ya, itu tidak boleh dikenakan pajak atau retribusi, ya. Justru kita akan memberikan bantuan permodalan, ya, supaya mereka segera meningkat kesejahteraannya. Nah, oleh karena itu kepada petugas-petugas daerah yang selama ini memungut pajak terhadap objek-objek pajak seperti yang kami sebutkan tadi itu mulai hari ini tidak boleh ditagih, tetapi harus dievaluasi terhadap para pedagang-pedagang yang berkedudukan tetap, misalnya warung, ya, restoran, toko-toko besar yang disewa, di sana tempat mereka berjualan bahan makanan dan minuman. Nah, kalau seperti itu bukan UKM, itu adalah pengusaha namanya di situ. Maka itu harus dikenakan pajak sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan di dalam peraturan daerah, ya. Jadi ini perlu diingat bahwa pedagang bakso, pedagang asongan, pedagang bakulan, pedagang kaki lima, ya, pedagang-pedagang makanan minuman yang menggunakan rombong, ya, dibawa ke sana kemari berpindah-pindah, tidak boleh dikenakan retribusi atau pajak atas penjualan mereka. Jadi mereka zero, mereka nol, tidak boleh ditagih, ya. Yang ditagih adalah mereka yang memiliki warung berkedudukan tetap, itu pun dievaluasi, ya, dinilai, ya, sebesar apa pelanggan mereka, sebesar apa konsumen mereka, sebanyak apa orang yang berbelanja di situ, ya, baru itu nanti dinilai, ya, bahwa ini wajar untuk ditarik pajaknya, baru itu nanti ditarik pajak, ya. Tapi kalau warung-warung kecil ya jangan, ya. Justru kita ini ingin membantu mereka-mereka supaya mereka punya modal dan lebih cepat untuk sejahtera. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerapan konsep adat gama di Desa Pengadangan sempat menimbulkan keraguan masyarakat, terutama oleh para generasi muda, terkait tradisi yang dilakukan apakah akan bertentangan dengan syariat. Akhirnya, pengkajian dilakukan oleh pemuda setempat, di mana kelompok tetua pun tetap memberikan penjelasan tentang konsep adat yang telah dilakukan secara turun-temurun. Sikap kritis yang terbangun di generasi muda tak bermaksud untuk mencederai atau menghilangkan kemurnian adat itu sendiri. Justru sebaliknya, seiring berjalannya waktu, generasi ini justru memiliki peran penting dalam melestarikan adat gama di Pengadangan. Bagi mereka, adat gama yang dipegang teguh para leluhur ternyata mengandung nilai-nilai moral dan spiritual, juga cukup relevan dengan kondisi masyarakat hingga kini. Sejak tahun 2018, saya bersama rekan-rekan muda menggali kemudian belajar tentang bagaimana Pengadangan tempo dulu dan semua makna dan kandungan filosofis yang terdapat dalam setiap jengkal tanah kelahiran kami. Sejak dulu Pengadangan dikenal sebagai desa adat gama, kemudian salah satu desa yang tetap mempertahankan sistem Dwi Tunggal dalam sistem pemerintahan. Sebelum bernama Pengadangan, desa ini bernama Samarkaton, kemudian Syahadatain, kemudian Kalkandangan, lalu barulah bernama Pengadangan. Setiap proses sejarah, kemudian runut kejadian peristiwa dalam proses pergantian nama itu tentu memiliki nilai, memiliki makna, kemudian memiliki kandungan historis dan filosofis yang mengakar, melekat, dan tertanam di hati dan sanubari masyarakat Pengadangan sampai dengan saat ini.
Pengadangan terkenal sebagai salah satu desa sebagai pusat seni dan budaya di Lombok. Informasi ini kami peroleh dari berbagai sumber, dari berbagai referensi, tidak hanya di Desa Pengadangan, tetapi kami sempat bertanya kepada tokoh dan tetua desa yang ada di Lombok Timur khususnya. Di sektor wisata, keberadaan Pengadangan sebagai desa adat Gama cukup menarik perhatian. Selain itu, desa ini juga banyak memiliki pertunjukan seni tradisional yang kerap ditampilkan dalam festival budaya maupun event-event tertentu, seperti berbagai jenis kesenian, atraksi budaya, parade dulang beak, dan sebagainya. Begitu pula dengan sektor alamnya. Keindahan Pengadangan mungkin belum terekspos secara maksimal, namun Pengadangan sebagai salah satu titik pintu pendakian menuju Danau Segara Anak Gunung Rinjani ini memiliki pesona alam yang mampu memanjakan siapa saja yang datang berkunjung guna menikmati keindahan alamnya. Sayangnya, tak banyak bungalau atau tempat penginapan di desa ini, sehingga wisatawan yang berkunjung yang menikmati keindahan alam Pengadangan terpaksa harus menginap di luar desa Pengadangan. Menyadari akan hal itu, pemerintah desa Pengadangan membuka peluang sebesar-besarnya bagi siapa saja untuk berkolaborasi membangun Pengadangan guna mendukung sektor wisata, termasuk mendirikan bisnis homestay. Dalam hal ini, pemerintah desa Pengadangan akan memberikan support melalui pembangunan infrastruktur berupa pembangunan jalan agar memudahkan para wisatawan berkunjung ke lokasi-lokasi wisata. Demikian halnya dari segi keamanan. Desa ini termasuk cukup aman dan jauh dari tindakan anarkisme maupun gangguan Kamtibmas lainnya. Selain penerapan adat yang membuat masyarakat segan, beberapa sistem keamanan dengan penerapan Siskamling di masing-masing wilayah juga berandil cukup besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Memang adanya adat Gama niki sangat terpengaruh dengan keamanan di Desa Pengadangan. Terbukti dengan adanya adat Gama ini, jadi masyarakat itu ada rasa takut untuk berbuat hal-hal yang negatif, sehingga keamanan di Desa Pengadangan bisa dikontrol, ditekan dengan adanya adat Gama tersebut. Keamanan Harkamtibmas di Desa Pengadangan alhamdulillah kondusif, karena di setiap dusun itu kita taruh Linmas di situ atau BKD. Jadi kalau terjadi apa-apa di dusun itu gampang kita informasi dan kita langsung tangani. Karena komunikasi dengan RT, dia bilang Pak Babinsa tadi, RT, BKD, terus Kadus, apapun permasalahan kita akan selesaikan secara kekeluargaan. Pada akhirnya, melestarikan sebuah tradisi tak cukup melibatkan masyarakat Pengadangan atau oleh generasi muda semata. Diperlukan peran semua pihak untuk terus melakukan pengkajian terkait adat yang bersendikan agama. Perlu adanya pemahaman bersama bahwa adat merupakan aktualisasi dari ajaran agama. Dan sejatinya, masyarakat yang memegang teguh adat istiadat tentunya mampu menjadi sosok beradab dalam lingkungannya.